Perkenalkan, nama saya Angelika Walangitan dari kelas A2 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia dengan NIM 2114201086. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengajar Nurse Vandrikalo Eskep Mkes. Di sini saya akan menjelaskan tentang caring dalam keperawatan. Pengertian caring adalah perilaku atau suatu tindakan dan reaksi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Perilaku perawat dalam pelayanan keperawatan merupakan suatu tanggapan dan juga tindakan terhadap kebutuhan dan keinginan dari para pasien. Caring perawat merupakan sikap peduli yang memudahkan pasien untuk mencapai peningkatan kesehatan dan pemulihan. Perilaku caring sebagai bentuk peduli memberikan perhatian kepada orang lain yang berpusat pada orang, menghormati harga diri dan kemanusiaan, juga komitmen untuk mencegah terjadinya status kesehatan yang memburuk, memberi perhatian dan menghormati orang lain. Teori caring. Teori Watson Human Caring menurut Fawcett 2005 dalam Ozan 2015. Teori Watson Human Caring berfokus pada paradigma manusia dan keperawatan. Hal ini menegaskan bahwa manusia tidak dapat disembuhkan sebagai objek, sebaliknya bahwa manusia merupakan bagian dari dirinya, lingkungan, alam, dan alam semesta yang lebih besar. Lingkungan dalam teori ini diartikan sebagai rasa nyaman, indah, dan damai, dan bahwa kepedulian merupakan cita-cita moral yang melibatkan pikiran, tubuh, jiwa satu sama lain. Teori ini menjelaskan juga keperawatan termasuk kategori ilmu kemanusiaan dan sebagai profesi yang melakukan praktik sesuai dengan ilmiah, etis, dan esensi. Bertujuan untuk menyeimbangkan dan setara antara pengalaman kesehatan dan juga penyakit. Dalam praktik keperawatan Watson memiliki 10 faktor kuratif, yaitu yang pertama, membentuk sistem altruistik, yaitu memberi kasih sayang dan sikap terbuka kepada pasien. Yang kedua, menciptakan harapan dan kepercayaan, yaitu menjalin hubungan dengan pasien untuk menawarkan bantuan. Yang ketiga, meningkatkan rasa sensitif terhadap diri sendiri dan sesama, yaitu dengan belajar menerima keadaan diri sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, membangun pertolongan dan kepercayaan serta hubungan caring manusia, yaitu membangun komunikasi yang efektif dengan pasien dalam mewujudkan kepercayaan. Yang kelima, mempromosikan dan mengungkapkan perasaan yang positif dan negatif, yaitu mendukung dan menerima perasaan pasien dalam kondisi apapun. Yang keenam, menggunakan proses caring yang kreatif dalam penyelesaian masalah,
yaitu menerapkan proses keperawatan yang sistematik dan memecahkan masalah pasien secara ilmiah. Yang ketujuh, mempromosikan transpersonal belajar mengajar, yaitu mengajarkan pasien agar terampil dalam merawat diri. Yang kedelapan, menyediakan dukungan perlindungan dan perbaikan mental, fisik, sosial, dan spiritual, yaitu memulihkan suasana perasaan pasien, fisik maupun non-fisik. Yang kesembilan, memperoleh bantuan manusia, yaitu membantu pasien mendapatkan kebutuhan dasar. Yang kesepuluh, mengizinkan adanya kekuatan fenomena yang bersifat spiritual, yaitu untuk memberi pengertian yang lebih baik pada kondisi pasien. Aplikasi caring dalam praktik keperawatan di rumah sakit. Salah satu definisi menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan biasanya mengacu pada kemampuan rumah sakit memberi pelayanan yang sesuai dengan standar profesi kesehatan dan dapat diterima oleh pasiennya. Mengapa demikian? Karena sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab. Contoh kasus yaitu perawat masuk ke kamar klien, memberi salam hangat kepada klien, lalu kontak mata, duduk beberapa menit, dan tanyakan tentang apa yang menjadi pikiran dan perhatian klien. Dengarkan cerita klien, lihat cairan intravena yang tergantung, kaji klien beberapa saat, kemudian periksa dan rangkum tanda vital klien. Yang kedua, contoh aplikasi caring dalam komunitas, yaitu memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, mengadakan seminar-seminar kesehatan, melakukan pengabdian sepenuhnya kepada masyarakat, mengadakan home visit yang membutuhkan pelayanan kesehatan, juga memberi motivasi kepada klien yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terakreditasi B, memiliki 6 pilihan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keperawatan, dan profesi nurse, dengan dosen pengajar lulusan dalam dan luar negeri. Let's join us in UNPI Manado.